Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya salah satu mahasiswi Universitas Muhammadiyah Buton atas nama Wode Melisa Fikri dengan NIM 0320011197 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian zona ekonomi eksklusif, cakupan zona ekonomi eksklusif, serta hak dan kewajiban negara di zona ekonomi eksklusif. Saya mulai dari yang pertama, yaitu pengertian zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif adalah suatu batas wilayah yang ditetapkan sepanjang 200 mil dari pangkalan wilayah laut. Di sana negara mempunyai hak atas kekayaan alam yang ada di dalamnya, berhak memanfaatkan dan juga memperlakukan seluruh kebijakan hukumnya, serta mempunyai kebebasan bernavigasi dan terbang di atas wilayah tersebut. Pengukuran atas jarak zona ekonomi eksklusif dilakukan saat air laut berada dalam keadaan yang sedang surut. Batas zona ekonomi eksklusif Indonesia sendiri baru secara resmi didirikan pada tahun 1980. Aturan ini pun mencakupi seluruh hak pemerintahan Indonesia dalam mengatur segala bentuk aktivitas eksploitasi yang ada pada sumber daya alam di dalam permukaan, di dasar, serta di bawah laut, dan hak dalam melakukan penelitian sumber daya hayati ataupun sumber daya laut lain yang ada di dalamnya. Ketika kita membahas zona ekonomi eksklusif, maka kita juga akan secara langsung membahas delimitasi zona ekonomi eksklusif itu sendiri. Terdapat 4 hal yang bersinggungan dengan zona ekonomi eksklusif, antara lain 1. Batas luar. Batas dalam area zona ekonomi eksklusif atau ZEE merupakan batas luar dari area laut teritorial. Zona batas luar ini sudah pasti tidak boleh melebihi 200 mil wilayah laut atau setara dengan 370,4 km dari garis dasar atau luas pantai teritorial yang sebelumnya sudah ditentukan dan disepakati bersama. 2. Pulau-pulau. Pada prinsipnya, memang pulau-pulau bisa ditetapkan sebagai zona ekonomi eksklusif, tapi terdapat konvensi hukum yang menyatakan jika seluruh batu yang tidak dapat memberikan manfaat dan keuntungan dalam kehidupan manusia atau dalam segi kehidupan mereka, maka pulau tersebut dilarang untuk menjadi kawasan zona ekonomi eksklusif. 3. Wilayah yang tidak berdiri sendiri. Selain itu, beberapa wilayah yang tidak mempunyai kemerdekaan sendiri atau bentuk kepemerintahan sendiri yang statusnya sudah dikenali oleh PBB ataupun masih berada dalam dominasi suatu kolonial juga tidak bisa diberlakukan. 4. Antartika. Pada Traktat Antartika yang dibuat pada tahun 1959 dinyatakan bahwa jika zona ekonomi eksklusif tidak bisa diklaim oleh negara ataupun yang berada di dalam area tempat traktat tersebut didirikan, atau yang sering disebut sebagai area selatan dari selatan 60 derajat. 2. Cakupan zona ekonomi eksklusif. Angka yang dikemukakan mengenai lebarnya zona ekonomi eksklusif adalah 200 mil atau 370,4 km. Kelihatan angka ini tidak menimbulkan kesukaran dan dapat diterima oleh negara-negara berkembang dan negara-negara maju. Semenjak dikemukakan zona ekonomi, angka 200 mil dari garis pangkal sudah menjadi pegangan. Sekiranya lebar laut wilayah 12 mil sudah diterima seperti kenyataannya sekarang ini, sebenarnya lebar zona ekonomi eksklusif adalah 188 mil. Sebagaimana telah dikemukakan, hak-hak negara pantai atas kedua laut tersebut berbeda, yaitu kedaulatan penuh atas laut wilayah atau teritorial dan hak-hak berdaulat atas zona ekonomi untuk tujuan eksploitasi sumber kekayaan yang terdapat di daerah laut tersebut. Kemudian timbul pertanyaan, mengapa luas 200 mil menjadi pilihan maksimum untuk zona ekonomi eksklusif? Nah, alasannya adalah berdasarkan sejarah dan politik, yaitu 200 mil tidak memiliki geografis umum, ekologis, dan biologis nyata.
Pada awal UNCLOS, zona yang paling banyak diklaim oleh negara pantai adalah 200 mil. Diklaim negara-negara Amerika lain dan Afrika. Menurut Profesor Holik, figur 200 mil dipilih karena ketidaksengajaan dimulai oleh negara Chili. Awalnya negara Chili mengaku termotivasi pada keinginan untuk melindungi operasi paus lepas pantainya. Tetapi disarankan bahwa sebuah contoh diperlukan. Dan contoh yang paling menjanjikan muncul dalam perlindungan zona adalah diadopsi dari Deklarasi Panama 1939. Zona ini telah disalahpahami secara luas bahwa luasnya adalah 200 mil, padahal faktanya luasnya beraneka ragam dan tidak lebih dari 300 mil. Judul yang terakhir yaitu Hak dan Kewajiban Negara di Zona Ekonomi Eksklusif. Hal ini diatur dalam bab 3 ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, menyebutkan bahwa di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Republik Indonesia mempunyai dan melaksanakan satu, hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelola dan konservasi sumber daya alam hayati dan non-hayati. 2. Yurisdiksi yang berhubungan dengan pembuatan dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya, penelitian ilmiah mengenai kelautan, serta perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai zona ekonomi eksklusif. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.